Selamat pagi. Pak Soleh di sini, Anda di sana, Pak Soleh di sana sini. Saya hari ini hari Rabu, tanggal 8 September 2021. Podcast dari Ponorogo pulang kampung. Tapi saya ingin merespon lagi-lagi perdebatan tentang Saiful Jamil. Kemarin Saiful Jamil udah menyampaikan permohonan maaf dan minta bimbingan pada publik. Dan mohon maaf atas apa yang dilakukan telah bebas itu kalau menyinggung sana sini, dan ingin dibimbing oleh publik supaya bisa melakukan positioning secara nyaman. Luar biasa, saya mengapresiasi itu. Meski sebenarnya sejatinya perdebatan tentang dia ini harus dituntaskan. Tuntas dalam konteks bukan dia harus mohon maaf kemudian mengikuti petisi, dia nggak tampil di mana-mana, di layar kaca, di YouTube dan semacamnya, bukan itu. Tuntas dalam konteks hukum adalah bahwa Saiful Jamil ketika di dalam selama hampir 6 tahun, dia dibina, dididik, dimasyarakatkan oleh lembaga negara namanya Lapas, lembaga pemasyarakatan. Aneka kegiatan, aneka aktivitas, aneka program itu didesain kepada semua penjahat, termasuk Saiful Jamil, untuk bisa melakukan pertobatan, penyucian diri, tazkiyatun nafas. Kemudian ketika bebas, dia siap bermasyarakat. Begitu bebas, kemudian jadi perdebatan luar biasa, karena sambutan yang glorifikasi menurut istilah yang dikenalkan oleh KPI dan macam-macam. Kemudian tampil di televisi seakan-akan show of force, yang kemudian oleh publik memaknai bahwa dia kayak nggak ada menyesalnya. Ternyata dia menyesal, dia mohon maaf. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi 3 DPR RI, Komisi Hukum, dan lain-lain, apalagi pengusung petisi tentang larangan tampil di YouTube dan lain-lain, itu tidak punya legal standing apapun terhadap Saiful Jamil. Tidak punya legal standing apapun bicara tentang Saiful Jamil di ruang publik. Tidak punya legal standing. Satu-satunya lembaga negara yang punya legal standing tentang Saiful Jamil adalah Badan Pemasyarakatan, Bapas. Itu salah satu badan, unit kerjanya menginduk kepada Ditjen PAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenhum-Ham. Jadi hanya dia, lembaga tersebut satu-satunya yang punya kewenangan, punya legal standing, bicara soal hukum, bicara soal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Saiful Jamil. KPI tidak punya hak, KPAI tidak punya hak, Komisi 3 tidak punya hak. Mereka tiga lembaga ini atau orang-orang swasta kayak pengusung petisi yang ingin bicara tentang Saiful Jamil, dia harus datang atau mengundang namanya Badan Pemasyarakatan, Bapas. Kenapa Bapas? Kalau dia selesai dibina oleh Lapas, lembaga pemasyarakatan, kemudian dibebaskan berdasar remisi 17 Agustus kemerdekaan, remisi Hari Raya Idul Fitri. Saiful Jamil total menerima 30 bulan remisi. Berarti 30 bulan itu setara dengan 2,5 tahun. Dia mendapatkan 30 bulan remisi, 2,5 tahun. Itu artinya dia tidak bebas murni tapi bebas bersyarat. Orang yang bebas bersyarat dia terkena wajib hukum, wajib lapor, dan tidak boleh melanggar, tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, kriminal sebelumnya. Dan itu pantauannya, pembinaannya dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan. Mereka, KPI, KPAI, Komisi 3, kalau memang berurusan dengan Saiful Jamil, tidak bisa langsung menekan Saiful Jamil. Undang Badan Pemasyarakatan atau lapor ke Badan Pemasyarakatan bahwa Saiful Jamil begini. Itu secara hukum. Kalau kita menghakimi sendiri, ada orang swasta yang bikin petisi, atau bahkan lembaga-lembaga negara yang kemudian menekan secara langsung atau tidak langsung, direct maupun indirect terhadap Saiful Jamil, kalau itu lembaga negara, itu adalah extra
ordinary crime, kejahatan luar biasa, karena itu kejahatan hak asasi manusia, mengekang kebebasan manusia, namanya Saiful Jamil ini. Lebih-lebih kalau dilakukan oleh orang partikulir seperti petisi dan lain semacamnya, yang dilakukan orang penemu, pengusung petisi, orang yang mengusulkan petisi, menyelenggarakan petisi, itu jauh lebih jahat daripada FPI yang tidak percaya pada lembaga negara namanya polisi, kemudian melakukan perusakan, melakukan penutupan diskotik dan lain semacamnya. Ada lembaga namanya polisi, tugasnya melakukan tertib sipil, tertib sosial, tertib masyarakat. Percaya atau tidak percaya pada polisi, lembaga non polisi tidak boleh melakukan tugas-tugas polisional. FPI itu yang dilakukan oleh pengusung petisi itu mirip, bahkan sama persis dengan FPI yang menekan Saiful Jamil. Petisi itu yang intinya adalah Anda tidak percaya pada hukum negara namanya bapas lapas. Tidak percaya lapas itu bisa mendidik Saiful Jamil, tidak percaya badan pemasyarakatan itu mengawasi, mengontrol, memantau Saiful Jamil agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan ulang. Hal ini berbahaya sekali. Ada lembaga negara dikalahkan oleh kalangan swasta, maka itu sama persis dengan pengulangan yang dilakukan oleh FPI terhadap polisi. Tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi saya tekankan lagi bahwa yang punya kewenangan untuk memantau, mengontrol Saiful Jamil adalah badan negara namanya Badan Pemasyarakatan. Negara telah memberi mandat kepada Bapas untuk membina Saiful Jamil di luar Bapas, di luar lapas telah bebas. Kalau dia melanggar terus, bisa saja remisi 30 bulan itu dicabut dan dia kembalikan ke dalam, selesai. Gak usah orang swasta, lembaga lain ikut-ikutan nimbrung soal Saiful Jamil. Kalau Anda percaya pada negara, Anda percaya pada lapas, Anda percaya pada Bapas. Tapi kalau nggak percaya berarti Anda melawan negara, negara Bapas dan negara lapas. Anda kayak FPI kalau seperti itu. Tidak percaya pada polisi kemudian melakukan tindakan sendiri. Tindakan bikin petisi terhadap Saiful Jamil sama persis dengan tindakan FPI menyerang, menutup diskotik dan lain-lain karena tidak percaya pada polisi. Kalau Anda percaya pada badan pemasyarakatan Bapas, datang ke Bapas, lapor Saiful Jamil begini-begini. Bukan mengambil tindakan, bukan mengambil tupoksi Bapas, kemudian Anda bikin petisi sendiri. Itu satu hal. Kemudian hal lain, kalau sanksi sosial, sanksi masyarakat diberlakukan kepada mereka-mereka yang pernah tinggal di penjara kemudian bebas, kemudian sanksi diberikan, ini tidak, logika hukumnya tidak linier. Karena logika hukum itu adalah ketika kita pilih hukum positif, bukan hukum Islam, bukan hukum syariat, bukan hukum adat, maka adalah semua tahapan hukuman positif ini kalau sudah diambil alih berarti dia bebas. Kita pilih hukum positif bahwa pasal tentang pencabulan adalah fondasinya segitu, dijalani segitu, ya sudah selesai. Habis itu selesai, dia kembali normal. Itu hukum positif. Atau kalau kita mau hukum adat misalnya, sumpah pocong, atau kita mau hukum Islam misalnya, dia dirajam sampai habis, selesai. Jadi jangan antara hukumnya dicampur hukum positif tapi masih ada sanksi sosial. Sementara kalau sudah pakai hukum Islam tidak mau karena ada rajam, ada semacamnya, aneh kan? Pakai hukum adat juga nggak mau karena hukum adat pakai sumpah pocong. Nah ini gimana coba? Mau hukum positifnya, tapi juga mau sanksi sosialnya. Padahal sanksi sosial itu wilayahnya hukum adat, wilayahnya hukum agama. Kalau hukum positif tidak mengenal sanksi sosial, yang dikenal adalah bapas lapas. Pembinaan pemantauan itu tugasnya lapas, tugas di dalam. Sementara kalau sudah di luar itu tugasnya Bapas. Demikian.